Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Salam Sapa Ramadan. Selamat mendengarkan. Ramadan Kareem Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat-sahabat setia saya di malam hari ini? Bahagia sekali. Saya Satrio Herlambang bisa kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini dalam program Salam Sapa Ramadan. Kebersamaan kita kurang lebih 30 atau 40 menitan ke depan, insya Allah. Dan tentunya di malam hari ini kembali saya membuka kesempatan buat teman-teman semua untuk bergabung dalam program Salam Sapa Ramadan ya. Mau kirim salam, mau titip salam buat keluarga, sahabat atau handai tolan, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Dan kita alhamdulillah sudah berada di hari ke 18 Ramadan 1441 Hijriah ya. Kita sudah melewati hari ke-18 dan mudah-mudahan tetap semangat menjalani hari-hari selanjutnya di sisa-sisa Ramadan kita yang sudah akan memasuki 10 hari terakhir ya. Mudah-mudahan tetap semangat menjalani hari-hari di bulan Ramadan yang tersisa, dan tentunya ibadahnya tidak kendor, kemudian amalan-amalannya juga tidak kendor di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ayo berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyanyiakan tamu agung ini. Jadilah penjamu-penjamu terbaik untuk tamu agung ini. Mudah-mudahan tentunya pahala kita di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, belum tentu kita akan bersua kembali dengan bulan Ramadan di tahun akan datang. Jadi maksimalkan Ramadan kita di tahun ini, dan mudah-mudahan kita menjadi finalis Ramadan yang tentunya istiqomah meskipun setelah Ramadan nanti. Oke? Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u. Ya teman-teman, tema yang akan saya bahas di malam hari ini adalah jomblo kapan nikah. Nah, ini juga tema requestan. Jadi tema-tema yang saya bahas ini adalah requestan ya. Jadi buat teman-teman semua yang punya requestan tema yang mau dibahas, silakan. Kita sharing ya. Jadi tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang merasa digurui dalam program ini. Sama-sama kita sharing. Mungkin punya pengalaman seputar bersendiri sebelum menemukan pasangan hidup, silakan share di bawah ini. Atau juga buat teman-teman semua yang masih sendiri dan pengen banget untuk segera mengakhiri masa lajangnya, juga silakan komentar di bawah ya. Yang pasti tema kita di malam hari ini adalah belum kapan nikah. Jangan tersinggung nih buat teman-teman semua yang belum nikah. Ini hanya sekedar sharing kita di malam hari ini ya. Pemanis acara kita dalam program Salam Sapa Ramadan. Ramadan Kareem Kareem Kareem, syahrun azim azim. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir menemani saya. Ada Rinto Muludu, gimana kabarnya? Dinar Ummu Fatimah di Kolaga Timur. Siti Hajar Aswad, apa judul tema kita? Jomblo kapan nikah ya. Siti Hajar Aswad, assalamualaikum, selalu setengah hadir, masya Allah. Ahmad Hamdani Toli Kabupaten Banggai, masya Allah ya. Kemudian Muhammad Rifait, salam dari Kota Bima buat teman-teman perawat dan dokter yang lagi jaga malam hari ini di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Semangat ya buat teman-teman semua, para nakes, mudah-mudahan tetap semangat dengan segala aktivitasnya. Nofri Rajak, Masjid Al-Faruq Islamic Center Wahdi Islamiyah Gorontalo hadir, masya Allah. Semangat untuk menjalani Ramadannya, dan salam buat teman-teman semua yang ada di Gorontalo ya. Dinar Ummu Fatimah, kemudian siapa lagi nih? Nur Huda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar saya akan lanjutkan salam sapanya buat teman-teman semua yang mau kirim-kirim salam atau mau berbagi sesuatu, berbagi pengalaman seputar masa sendiri saat ini. Tak hanya karena pandemik ya, atau karena dilarang mudik, bukan, tetapi karena bersendiri pada saat memang belum ketemu jodoh. Tema kita bukan lagi tema yang kemarin ya, saat jodoh tak kunjung datang, bukan. Sekarang jomblo kapan nikah, seperti itu ya.
Bicara mengenai tema kita di malam hari ini sebenarnya adalah sebuah realita yang sering terjadi di masyarakat secara umum ya, terutama para remaja yang belum menikah. Biasanya pertanyaan kapan nikah ini menjadi pertanyaan yang sangat dihindari oleh para jomblo. Entah itu akhwat, entah itu ikhwah, entah itu laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah, sangat menghindari sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kapan nikah? Kapan nikah? Stok perempuan yang soleha sudah menipis nih dan segala macam tuh. Biasa pertanyaan-pertanyaan sering berseliweran kalau kita ketemu sama orang-orang atau keluarga-keluarga teman-teman yang memang punya semangat untuk memotivasi sesama sahabatnya, saudaranya untuk segera mengakhiri masa lajangnya ya. Apalagi biasanya kalau ketemu pada saat Idul Fitri, pada saat Lebaran, pada saat mau ke masjid bertemu barengan lagi, biasanya tuh pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul. Terutama di Idul Fitri biasanya kalau ketemu keluarga, kemudian usia kita juga sudah terbilang mapan, dalam sisi usia juga sudah harus menikah ya, apalagi di usia yang sudah matang tuh, namun belum bertemu jodoh atau belum mengakhiri masa lajang. Biasanya ini mereka ini sangat menghindari sekali bertemu dengan orang-orang yang akan bertanya kapan nikah. Nah, buat teman-teman semua, sebenarnya bicara masalah pertanyaan-pertanyaan yang sering memojokkan kita tentang pertanyaan kapan menikah ini sebenarnya tidak perlu kita baper dengan hal ini ya. Jangan baper dengan pertanyaan seperti ini. Kenapa? Justru kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang sering menanyakan hal ini. Artinya mereka peduli dan mengingatkan kita selalu kapan menikah ya. Karena menikah adalah ibadah ya, jadi perlu diingatkan selalu. Jangan sampai karena kesibukan kemudian mengejar karir, mengejar studi dan segala macam sehingga kita melupakan ibadah yang satu ini ya. Menikah. Jangan sampai seperti itu, karena ada orang yang dari sisi usia sudah mapan, sudah layak untuk menikah ya. Usianya juga sudah layak sekali untuk menikah, kemudian juga sudah punya pekerjaan tetap yang bisa menghidupi diri dan keluarganya. Kemudian juga akalnya sehat, tidak sedang dalam gangguan jiwa. Tetapi lagi-lagi karena kesibukan, karir yang sedang dikejar dan segala macam tuh membuat dia lupa untuk segera mengakhiri masa lajangnya ya. Apalagi orang-orang yang akhirnya saking nyamannya dengan kondisi bersendirinya, akhirnya terjebak dalam hubungan-hubungan yang tidak seharusnya ya. Ya, ada orang yang sampai pacaran bertahun-tahun, kalau kredit motor itu sudah lunas, kalau kredit KPR itu sudah lunas karena saking lamanya menjalin hubungan tanpa ikatan seperti itu teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu tuh menjaga jodoh orang lain ya. Jangan sampai kita malah menjadi satpam bagi jodoh orang lain ya, bertahun-tahun jagain jodoh orang lain. Jadi jangan sampai terjadi, karena itu sakit banget teman-teman ya. Iya, saya akan bacakan lagi nih komentar-komentar yang sudah datang. Dari mana lagi tadi ya? Ami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sulbar. Waalaikumsalam. Salam juga ya buat Sulbar. Marliana Galip 2 Ingko Wartabone, assalamualaikum kakak Gorontalo hadir nih. Adik saya nih dari Gorontalo juga nyimak. Mudah-mudahan Ingko bersama keluarga di rumah sehat selalu dan senantiasa dalam penjagaan Allah, insya Allah ya. Karirnya sukses, usahanya lancar, amin. Ya, selanjutnya ada Ahmad Sahmenpul Ihwas Tiba Makassar hadir. Belum libur ya? Atau masih di Stiba ya? Lockdown barangkali ini, terjebak lockdown. Kemudian Jalal Indra Rumah Sukun Maluku hadir dari Ambon, Masya Allah. Boy Berkelana, Masya Allah. Labuan Bajo Flores NTT hadir, Masya Allah. Tetap semangat Boy, mudah-mudahan sehat, sukses selalu dengan segala ikhtiarnya, segala aktivitasnya di Flores sana. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ya. Kemudian ada Rizky Herianto Rauf, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gorontalo hadir. Syukran sudah hadir ya. Samsya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitriani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Nano Wonomulyo Polman Sulbar hadir, Masya Allah.
Kemudian siapa lagi nih? Abu Airah, selamat bergabung. Ranbul Ji, Makassar Kabupaten Wajo, Masya Allah. Kemudian Ulfa Muslim, Ramli Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak forum hadir. Kapan nikah? Komarudin, Pedang Allah. Raif Al-Fariski. Kemudian Nur Intan Mutiara, Enrekang Sulsel hadir. Siapa lagi nih? Anjas Asmara, Abdul Aziz. Semuanya saya akan sapa sebentar ya. Baik, kita kembali ke topik. Belau kapan nikah? Ini sebuah tema yang menarik sekali. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jangan baper ya. Jangan dibawa perasaan, dibawa enjoy aja ya. Ya, karena kita yang paling tahu kondisi kita ya. Kita yang paling tahu keadaan kita, kesiapan kita, kemudian kemampuan kita yang paling tahu. Jadi meskipun ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak bertanya ke kita kapan nikah, kalau memang misalnya kita sudah siap, ayo disegerakan. Tapi kalau memang belum siap, ya udah pelan-pelan aja. Pernikahan itu bukan tentang seberapa cepat kita menikah, tetapi meskipun kita pelan-pelan menuju proses ke sana, tapi lagi-lagi kita persiapkan segala sesuatunya. Karena menikah itu bukan sehari 2 hari, tapi kalau bisa seumur hidup ya. Jadi untuk masalah seperti ini, masalah pernikahan seperti ini, jangan sampai kita baper gara-gara sering ditanyain kapan nikah, sering dibully kapan nikah oleh keluarga, teman dan segala macam. Kemudian kita baper dan akhirnya berusaha semaksimal mungkin untuk segera mengakhiri masalah lajang hanya karena faktor desakan pertanyaan-pertanyaan yang selalu bertubi-tubi datang tersebut. Jangan sampai teman-teman semua. Sementara kita sendiri belum siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga, jangan sampai hal ini terjadi teman-teman semua ya. Jadi usahakan niat kita menikah lillah, kemudian itu keluar dari hati, bukan karena faktor X, faktor dorongan dari orang tua, faktor dorongan dengan siapa. Penting banget memang memotivasi seseorang yang belum menikah untuk segera menikah, penting. Jadi jangan salahkan orang-orang yang bertanya tentang hal tersebut ke kita, karena memang ini penting. Pernikahan ini masalah ibadah. Ingat, pada saat kita sendiri banyak sekali godaan yang akan merusak keimanan kita, kemudian merusak hati kita ya, apalagi seorang pemuda yang sudah layak untuk menikah dari sisi usia, kemudian juga mulai ada syahwat di dalam dirinya untuk segera dipenuhi, kemudian juga sudah punya kemampuan dalam sisi materi dan masih mengulur-ulur waktu untuk menikah. Ini yang bahaya teman-teman semua ya. Jadi penting untuk dimotivasi orang-orang seperti ini, penting untuk didesak oleh orang-orang seperti ini ya, seperti itu. Tetapi lagi-lagi untuk kita yang kena desakan-desakan tersebut, kembali ke kita sendiri ya. Ya, kalau sudah siap, ayo ya, karena menikah itu menyatukan dua hati ya, dengan cara pandang yang berbeda masing-masing, kemudian juga dengan karakter yang berbeda keduanya, kemudian juga dari latar belakang keluarga yang berbeda ya, kemudian juga yang pasti banyak perbedaan yang akan disatukan dalam pernikahan. Jadi teman-teman tetap lewati prosesnya, jangan tergesa-gesa ya, sampai kita matang untuk itu. Dan satu hal teman-teman yang perlu saya ingatkan, bahwa ada juga kasus-kasus ini, saya banyak sekali mendapatkan DM, inbox curhatan dari orang-orang yang trauma, takut menikah hanya karena faktor keluarga yang disakiti, kakaknya yang akhirnya bercerai, rumah tangga orang tuanya yang broken home dan segala macam, atau dia sendiri yang menjadi korban perceraian orang tuanya, sehingga kasus-kasus yang terjadi di sekelilingnya membuat dia merasa takut, trauma untuk sepertinya saya tidak mau menikah, seperti itu. Teman-teman, jangan sampai ini terjadi, karena nasib orang tuh beda-beda ya. Ya, meskipun kita anak kembar yang lahir dari rahim yang sama, kemudian juga hanya beda detik saja dalam kelahiran tersebut, tetap saja nasib kita berbeda dengan saudara kembar kita ya. Meskipun wajah serupa dan segala macam, takdir nasib kita pasti berbeda. Kalau misalnya kita melihat ada saudara kandung kita yang mungkin kembaran kita
yang hanya lahir hitungan detik broken, ditinggal suaminya, belum tentu akan menimpa kita teman-teman semua. Apalagi kalau misalnya pemahaman agama kita bagus ya, kemudian juga cara pandang kita tentang pernikahan juga bagus. Kita sudah mengilmui pernikahan tersebut dengan secara maksimal juga dan segala macam. Artinya persiapan kita untuk menikah itu sudah maksimal. Kemudian dipertemukan dengan seorang pasangan hidup yang sama visi misi hidupnya, tujuan hidupnya sama, kemudian juga ada banyak kesamaan dan sama-sama punya tujuan jannah, surga Allah, kemudian ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan tujuan dan visi misi yang sama, insya Allah akan berbeda nasib kita dengan saudara-saudara atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan pernah ada kata trauma dalam diri hanya melihat kasus-kasus orang lain ya, karena nasib kita beda sama mereka ya. Kalau bisa jadikan motivasi buat kita semua kasus-kasus yang ada di sekeliling kita. Mereka bisa saja cerai, mereka bisa saja pisah, tidak dengan saya. Jadi pada saat kita mau menikah, apapun rintangan, apapun badai yang kita jalani dalam pernikahan tersebut, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapinya dengan ikhlas, kemudian menyelesaikannya dengan maksimal. Karena memang ada semangat dalam diri kita, termotivasi untuk terus memperbaiki rumah tangga, berangkat dari kasus-kasus yang ada di sekeliling kita. Jadi teman-teman semua, khususnya para akhwat ya, jangan pernah trauma, jangan pernah merasa takut untuk menikah hanya karena faktor melihat orang-orang yang ada di sekitar kita hancur rumah tangganya, keluarga mereka tidak bahagia. Jangan sampai teman-teman semua, karena bahkan si kembar pun dengan kelahiran yang hanya hitungan detik, belum tentu nasibnya beda. Dia mungkin boleh saja cerai, rumah tangganya mungkin boleh saja berantakan, tapi tidak dengan kita. Karena memang nasib kita dengan orang-orang di sekitar kita pasti beda ya. Jadi teman-teman semua tetap semangat dalam menanti pasangan hidup ya. Untuk akhwat, jauhkan rasa-rasa perasaan-perasaan takut dan trauma dalam diri. Yakin bahwa kita, pikiran kita, prasangkaan kita kepada Allah tentu akan menjadi ukuran insya Allah bagaimana kita membina rumah tangga yang baik tersebut ya teman-teman semua ya. Jadi kalau kita sudah mindsetnya takut hancur, kemudian ada bayang-bayang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan retaknya rumah tangga, jadi khawatirnya bakalan terjadi teman-teman semua, karena memang mindset kita sudah ada di sini ya. Kita selalu berpikiran negatif terhadap sesuatu ya, berprasangka buruk terhadap sesuatu. Jadi jangan sampai hal tersebut menimpa kita hanya gara-gara mindset yang sudah ada di dalam benak kita. Justru retaknya hubungan orang lain jadikan sebagai motivasi untuk kita selalu mawas diri ketika kita sudah berumah tangga. Selalu hati-hati, selalu berusaha untuk mempertahankan ikatan rumah tangga ketika badai, kemudian masalah-masalah menerpa kehidupan keluarga kita ke depan setelah kita menikah. Baik, saya akan bacakan dulu komentar-komentar yang sudah masuk lagi nih. Kita selingi dulu dengan salam sapa dari teman-teman semua yang sudah masuk. Siapa nih? Samsia, maaf mau tanya, kalau kita dah tunangan tapi diselingkuhin terus dia minta maaf, tidak mengulangi, tapi semua kawan-kawan udah tahu kalau si calon ini selingkuhin, masih mau bertahan sih sebenarnya. Saya masih mikir-mikir lagi nih ya. Ini curhat kayaknya nih. Banyak untuk mikir-mikir lagi untuk melangkah buat nikah, takut kecewa lagi, tapi orang tua sudah saling menyetujui. Saya harus berbuat gimana supaya nggak mau buat orang tua kecewa dan malu. Kemudian Reski Herianto Rauf, Gorontalo Utara hadir. Nur Isro, semoga sehat selalu. Salam dari Lombok Timur NTB buat teman-teman yang sedang piket di rumah sakit. Semangat ya, Masya Allah. Widya Paputungan, pembahasan yang sangat menginspirasi buat para penanti jalan halalnya, Masya Allah. Ari Multimedia hadir dari Lombok, Masya Allah. Nasihat buat Anda dan istri Anda, semoga selalu istiqomah dalam kehidupan yang cukup berat. Terutama kami masih bersama dengan ibu mertua. Mohon nasihat istri Anda, Mama Bilkis, Masya Allah. Umu Aisyah Jakarta hadir, Masya Allah. Yari Berlina Mansur, jadi pengen nikah nih. Segera hubungi pihak-pihak terdekat Anda ya. Banyak sekali insya Allah yang siap mencomblangi, Masya Allah. Ya,
kita kembali ke tema ya, jomblo kapan nikah. Ya, jadi sekali lagi teman-teman semua, pertama ketika muncul atau timbul atau sering ditanyai kapan nikah, pertama jangan baper ya teman-teman semua, jangan baper dan ukur kemampuan diri sendiri. Kalau misalnya memang dimotivasi, ditekan, dibully masalah-masalah pernikahan tersebut, kalau memang sudah siap, silakan maju. Kalau belum, yakinkan diri dulu, maksimalkan supaya pada saat kita mau melangkah ke jenjang itu, kita betul-betul siap, ya, kita betul-betul sudah matang dan pastikan bahwa kita pastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja sesuai dengan impian kita. Tetapi lagi-lagi teman-teman semua, pada saat kita sedang bersendiri dan sedang mengumpulkan semangat kita untuk menikah, perbanyak belajar ya, ilmui pernikahan tersebut ya. Banyak sekali yang perlu kita pelajari karena banyak sekali pemuda-pemudi kita menikah tuh hanya dengan modal semangat, modal cinta. Akhirnya pada saat menikah berantakan karena tidak tahu bagaimana caranya seorang suami menjadi sosok suami yang menjadi panutan bagi keluarga ya. Seorang istri juga kadang ego, kadang tidak menghargai suami, kadang juga sering bepergian tanpa izin suami. Ini karena tidak mengilmui pernikahan tersebut ya, tidak faham tentang pernikahan, tidak faham tentang bagaimana sebenarnya seorang suami bersikap dalam rumah tangga, kemudian istri juga seharusnya bersikap dalam rumah tangga seperti apa, memposisikan diri pada porsi masing-masing sesuai tuntunan syariat tentunya teman-teman semua. Ini penting sekali sehingga banyak pernikahan hanya karena modal semangat ya, modal semangat, kemudian juga cinta doang, akhirnya tujuan pernikahan tersebut tidak tercapai ya. Cekcok sedikit labil, pernikahan yang labil karena memang tidak punya tujuan dalam pernikahan tersebut, tidak punya visi dan misi dalam pernikahan tersebut ya. Jadi buat teman-teman, jangan baper, ukur diri sendiri. Insya Allah buat teman-teman semua yang masih bersendiri, seperti yang sudah pernah saya bilang di tema sebelumnya, bahwa pada saat kita bersendiri dan lama ketemu sama jodoh kita atau lama menemukan jodoh kita, Allah sedang memberi range, memberi waktu kita yang banyak untuk belajar ya, dan juga terus memperbaiki diri. Ini penting sekali yang harus kita tanamkan, prasangka baik terhadap diri sendiri dan terhadap Allah. Seperti itu yang kurang sekali dalam diri teman-teman atau dalam diri mereka-mereka yang masih bersendiri hingga saat ini ya. Kemudian teman-teman semua, pada saat ditanyai kapan nikah, sebenarnya kalian tidak perlu ilfil ya. Jangan ilfil ya. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang selalu mengingatkan kita tentang kesendirian ini ya. Karena mereka-mereka yang memotivasi ini pernah berada di posisi kita. Artinya mereka pernah merasakan bahwa sendiri itu nggak enak ya. Ya, sendiri itu nggak enak. Dimana pada saat bersendiri, misalnya pada saat sahuran telat bangun sahur, dan banyak sekali contoh-contoh yang memang sebenarnya sendiri itu tidak enak. Jadi pernah mereka pada posisi itu sehingga ketika mereka menemukan kebahagiaan dengan pasangan hidup, menikah, kemudian akhirnya bahagia bersama keluarganya, maka mereka hadir sebagai motivator buat kita semua untuk selalu mendorong kita untuk segera merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi jangan pernah ilfil, justru ucapkan terima kasih kepada mereka yang selalu memotivasi kita, selalu bertanya kepada kita tentang kapan kita menikah ya. Jadi jangan pernah ilfil, jangan pernah hindari orang-orang yang selalu memotivasi kita dengan hal-hal seperti ini ya. Karena kalau kita tidak dimotivasi, tidak diingatkan sementara kita sudah siap secara lahir dan batin, kita akan lalai karena kesibukan, kemudian lalai dengan hal tersebut karena banyak sekali faktor yang menghalanginya, sehingga perlu ada orang yang mengingatkan untuk itu ya. Kemudian teman-teman semua, jadikan motivasi. Jadi mereka-mereka yang selalu bertanya kapan nikah atau antum menganggap itu adalah sebuah bulian, kalau memang pertanyaan tersebut Anda rasakan sebagai bulian, jadikan itu sebagai motivasi. Mereka membuli saya akan buktikan bahwa saya akan segera menikah. Dengan cara apa? Dengan cara ya mewujudkan impian tersebut, mewujudkan apa yang mereka tanyakan ke kita. Tentunya teman-teman semua dengan persiapan-persiapan yang memang proses yang seharusnya kita tempuh ya. Jangan karena
pengen membuktikan bahwa saya bisa menikah. Kemudian saya akan buktikan ke kalian semua bahwa saya akan menikah, punya pasangan hidup. Kemudian kita buru-buru menikah, ya, hanya karena faktor dorongan tersebut. Sementara hati kita memang belum berkata siap secara lahir dan batin. Karena persoalan menikah, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman semua, pernikahan itu bukan sehari dua hari, tetapi kalau bisa dijalani seumur hidup. Sehingga persiapannya juga jangan main-main teman-teman semua, ya. Ya, jangan sampai kita buru-buru juga kemudian akhirnya retak di tengah jalan hanya karena faktor yang menjadi pendorong untuk pernikahan tersebut bukan dari hati, bukan karena lillah, tapi karena bulian-bulian dari orang-orang yang antum anggap sebagai bulian. Ini jangan sampai terjadi, ya. Baik. Kemudian teman-teman semua, pada saat keinginan kita untuk menikah tersebut sudah muncul di dalam hati, ya, sering-seringlah berdiskusi dengan orang tua, ya. Kalau tidak dekat dengan orang tua, berdiskusi dengan kakak, ya, dengan saudara-saudara. Berdiskusi dalam hal memberi sinyal-sinyal ke mereka bahwa sebenarnya kita sudah siap untuk menikah. Seperti itu. Jadi pada saat ada keinginan untuk menikah, jangan malah menutup diri dari keluarga, ya, menutup diri dari keluarga. Orang tua tuh, ya, kewajiban mereka tidak hanya melahirkan kita, tidak hanya sekedar mendidik kita, menyekolahkan kita. Menikahkan kita juga termasuk salah satu kewajiban orang tua. Jadi meskipun kita punya ikhtiar sendiri, punya jalan sendiri dalam mencari pundi-pundi rupiah untuk menghalalkan si dia, tetapi lagi-lagi berikan penghargaan kepada orang tua, ya. Tetap curhat ke mereka, hargai orang tua, ya. Karena ada juga pemuda-pemuda karena modal semangat, dia lebih mementingkan curhat ke orang lain, ya. Meminta diuruskan kepada si fulan dan si fulan tanpa melibatkan orang tua. Orang tua tiba-tiba saja dibuat kaget. Mak, Pak, saya mau menikah, kapan? Insya Allah bulan depan, segala macam. Meskipun memang urusan tersebut tujuannya baik, antum tujuannya baik, tidak ingin merepotkan mereka, tapi lagi-lagi jangan sampai abai kepada mereka. Antum itu masih dalam tanggungan mereka, meskipun mereka hanya sekedar membantu dengan nasihat, dengan wejangan dan segala macam, tapi itu penting berdiskusi dengan pihak keluarga, orang tua. Jadi kalau misalnya ketemu dengan hal-hal yang buntu, ya, ada teman diskusi, ya. Dan orang tua adalah orang yang paling tahu tentang kondisi kita, ya. Mereka juga sudah pernah melewati masa-masa di mana mereka melewati proses dalam menuju pernikahan tersebut. Jadi ada sumbangsi selain harta-harta terbaik mereka untuk antum yang mungkin sudah dipersiapkan, ada juga sumbangsi pikiran. Ketika kita menemukan jalan yang buntu kemudian butuh solusi, hadirkan mereka, ya. Meskipun niat kita baik, karena banyak orang-orang yang mau sekali menikah dengan uangnya sendiri, kemudian juga prosesnya tidak mau merepotkan orang tua, kemudian menguruskan segala sesuatunya dengan orang lain, ya. Ini sama sekali menurut saya tidak menghargai mereka yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita, apalagi akhwat, ya. Ya, tiba-tiba saja mas saya mau menikah. Ini kadang orang tua jadi ilfil terhadap anak-anaknya, meskipun mereka tahu bahwa anak-anaknya ini adalah orang-orang yang faham agama, belajar agama, karena penghargaan kepada orang tua itu kurang. Jadi banyak-banyaklah berdiskusi, ya. Siapa tahu memang dengan doa-doa mereka semua bisa menjadi lancar, ya. Dengan doa-doa mereka semua bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap libatkan orang tua dalam urusan yang besar ini. Baik teman-teman, saya akan bacakan lagi salam sapa Anda sebelum kita kembali ke tema, dan saya menunggu sharing Anda di kolom komentar. Mungkin teman-teman punya pengalaman sering ditanyain kapan nikah, dan ada tips melewati itu sampai saat ini Anda sudah berhasil keluar dari kejombloan Anda. Silakan komentar di kolom komentar, ya. رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء. Syahril Sanggulu, kalau saya punya kapan yang kedua? Wah, mudah-mudahan disegerakan, ya. Kemudian Hendra YP Pandai Tinggi, Masya Allah.
Nurbaya Istiqomah Robbani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jangan termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Jangan termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Syukran Ustadz untuk ilmunya. Tambah semangat nih Ali Rahman, Masya Allah. Nurbaya Istiqomah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran untuk ilmunya, sangat membantu untuk terus memperbaiki diri. Nur Isralistiani, Masya Allah, materi sangat menginspirasi untuk kami pribadi, menantilah dengan elegan. Boleh menyimak, Masya Allah. Uni Alidan, penantian halal, Masya Allah. Rumah Syar'i Tolis, Muhammad Ismail Bakhtiar, Febrianti Khalik, Amin El Indeka, ini kayaknya ditandai ya. Andre Setiawan, Gorontalo, Pulubala hadir. Salam jabat hati selalu. Baik, kita lanjutkan lagi ya buat teman-teman semua tentang jomblo kapan nikah ya. Tadi ada beberapa poin yang sudah saya jabarkan, penjabaran sharing kita ya. Jadi saya tidak sedang memaparkan sesuatu hal yang kesannya menggurui, tidak sama sekali, karena saya menunggu sharing Anda juga belum ada. Jadi saya mau share tentang apa-apa yang saya tahu, apa-apa yang pernah saya jalani, apa-apa yang pernah saya dengar, apa-apa yang pernah saya lihat, dan saya share kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan sampai teman-teman semua merasa digurui oleh saya, jangan sampai ya teman-teman semua, dan itu tidak ada sama sekali di hati saya. Kita dalam program Salam Sapa Ramadan. Tema kita yang sedang kita bahas di setiap malamnya adalah tema pemanis program saya. Daripada kita hanya sekedar ngobrol biasa, jadi saya selalu mengangkat tema-tema menarik. Tujuannya adalah untuk sharing dengan teman-teman semua ya. Iya, buat teman-teman semua, khususnya untuk para ikhwan yang masih bersendiri ya, yang selalu ditanyain kapan nikah. Sebagian orang malah pertanyaan ini dianggap bulian ya. Jadikan sebagai motivasi. Tadi saya sudah sentil ya. Kemudian meskipun kita masih punya orang tua ya, meskipun kita masih punya orang tua yang memang kita masih dalam tanggungan mereka, termasuk tanggung jawab mereka adalah menikahkan kita nanti kelak insya Allah. Tetapi jangan bebani sepenuhnya ke mereka ya. Tetap hadirkan semangat tersebut dalam diri dengan mencari pundi-pundi rupiah dengan hasil keringat sendiri. Karena sebuah kebanggaan seorang pemuda bila dia mampu menikah ya, bila dia mampu menikah dengan uangnya sendiri ya. Ya. Jadi jangan pernah teman-teman semua jangan pernah merasa apa ya? Ibaratnya ada ustadz saya pernah bilang ya, saya tidak perlu sentil. Jangan jadi pemuda yang bermental perampok ya. Apa maksudnya? Pemuda-pemuda yang bermental perampok itu adalah pemuda-pemuda yang dia bukan siapa-siapa, tapi mau yang harus punya rumah, ahwatnya harus punya pekerjaan, ahwatnya harus punya mobil, ahwatnya harus dari keturunan baik-baik, ahwatnya harus punya segalanya. Ini adalah pemuda-pemuda dengan mental perampok. Maunya antum apa ya? Seperti itu. Jadi jangan sampai mental-mental seperti ini, kata ustadz saya ya, karena saya sering memandu acara beliau. Jadi ini adalah salah satu kata beliau yang sangat terngiang-ngiang di telinga saya. Jangan pernah jadi pemuda-pemuda bermental perampok yang maunya semua sudah tersedia. Mau menikah dengan akhwat, maunya akhwat yang bantu dia secara diam-diam. Akhwat, saya mau menikah tapi uang saya hanya segini. Tujuan curhatnya antum apa? Mau minta dibantu sama akhwat? Jangan sampai ada mental-mental pengemis, mental-mental perampok dalam diri kita. Ingat, menikah itu jangan sampai harga diri kita jatuh di hadapan istri, di hadapan keluarga istri ya. Jangan sampai, karena ketika kita harga diri kita sudah hancur duluan di awal, barangkali ini kita tidak akan punya taring pada saat menikah ya. Betapa banyak orang-orang yang menikah karena faktor mental-mental seperti ini, akhirnya begitu menikah hidup di bawah ketiak istri. Kenapa? Uang istri yang dipakai dibantu sama mertua pada saat menikah, jadi taringnya hilang ya. Suami takut istri ya, padahal dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, nggak bisa ngapa-ngapain. Kebijakan dalam rumah di bawah arahan istri ya. Kemudian dalam pengawasan mertua, nggak bisa ngapa-ngapain karena memang dari awal kita sudah menjadi pribadi yang lemah di hadapan mereka ya.
Jadi kalau kita belum punya uang untuk menikah, jangan menghadirkan mental-mental pengemis dalam diri kita. Jangan menghadirkan mental-mental perampok dalam diri kita. Apalagi kita bukan siapa-siapa, ya. Tetap berusaha, berikhtiar, belajar, kemudian mencari nafkah, kemudian sharing dengan orang tua tentang masalah tersebut, dan pada saat sudah waktunya kita menikahlah, ya. Jangan hanya karena ingin segera melepas status lajang kita, kemudian kita menjadi pengemis di hadapan orang-orang, ya. Saya mau menikah tapi uang saya sekian segala macam. Meskipun ini penting buat sekedar diketahui oleh pihak yang akan menguruskan urusan kita segala macam, tapi lagi-lagi jangan sampai ini menurunkan wibawa kita di hadapan calon mertua dan calon istri kita, ya. Jangan bangga ketika kita menikah kemudian ditambahin biaya nikah oleh sang istri. Memang Masya Allah banget, ada akhwat-akhwat yang punya semangat menambahkan uang nikah calon suaminya. Masya Allah banget, ada mertua-mertua yang menempatkan menantunya sebagai menantu seorang raja. Silakan nak masuk dalam keluarga, semua kami tanggung dan segala macam. Jangan bangga teman-teman semua, ya. Jangan bangga dengan hal tersebut, karena ini akan sangat berpengaruh pada taring kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Jangan sampai hal itu terjadi. Meskipun hanya sebagian orang yang mengalami kasus tersebut, tapi lagi-lagi memang ada sebagian juga yang kehilangan taring sebagai kepala rumah tangga hanya karena faktor ini. Faktor menghadirkan mental miskin dalam diri pada saat mau menikah, ya. Ini adalah catatan penting buat kita semua, teman-teman semua. Oke. Jadi tetap jaga wibawamu, bekerja, menabung, menikah dengan uang sendiri, ya. Kalau misalnya mau menikah kemudian tidak cocok dengan harganya, bisa mundur, ya. Bisa mundur. Kemudian mencari orang yang tepat, yang legowo dengan apa yang sudah kita punya, 10 juta, 5 juta, 20 juta, daripada antum mengejar sesuatu yang harus 50 juta, 100 juta, kemudian antum jadi pengemis, mengemis ke orang-orang misalnya, mengemis ke akhwatnya dan segala macam, memberi sinyal-sinyal ke mertua bahwa antum butuh dibantu dan segala macam. Jangan sampai teman-teman semua. Mending mundur, cari orang yang mau menerima kita apa adanya, ya. Cari orang yang mau menerima kita apa adanya, supaya begitu menikah kita tetaplah menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Taring kita tetap ada sebagai seorang kepala rumah tangga, ya. Baik teman-teman semua, kita akan bacakan lagi komentar-komentar Anda, dan kita sudah melewatkan 22 menit berlalu dari pukul 10 malam. Iya, selanjutnya ada Muhammad Yamin, sementara proses terkendala uang pandai. Masya Allah. Iya. Siapa lagi nih? Temi Saputra Erlangga. Assalamualaikum B. Waalaikumsalam. Kangen sama antum nih Tem. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga, ya. Kemudian Muhammad Yamin, Kang Alis Kurniawan ditandai, ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, karena kita sedang membahas sebuah tema. Jadi saya tuntaskan, jangan sampai waktu kita sudah habis kemudian temanya belum selesai dibahas, ya. Ini sekedar sharing aja buat teman-teman semua. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui, ya, atau menghakimi siapapun. Kita hanya sekedar sharing bagaimana menyikapi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang tentang kapan nikah. Berikutnya teman-teman semua, pada saat masih bersendiri, jangan terpengaruh dengan keadaan di lingkungan kita. Misalnya kita dalam sebuah majelis, ya, semuanya sudah menikah kecuali kita. Jadi jangan terpengaruh dengan kondisi seperti ini. Kalau misalnya memang kita belum siap untuk merubah status seperti mereka, ya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa jangan baper, ya. Mereka berhak untuk memotivasi kita, karena menikah adalah perkara ibadah. Jadi mereka berhak untuk mengingatkan kita tentang status kita yang mungkin terlalu lama bersendiri. Jadi mereka ingatkan. Jadi itu adalah
bagian dari bentuk perhatian mereka ke kita. Jadi jangan ilfil, jangan baper ya. Jadi jangan terpengaruh dengan keadaan di lingkungan kita. Apalagi juga melihat teman-teman sebangku kuliahan kita sudah menikah, jangan ikut-ikutan. Pernikahan itu bukan sebuah tren yang harus antum kejar untuk mengikuti tren itu, mengikuti tren tersebut ya. Jangan karena musim nikah antum juga pengen nikah ya. Harus siapkan diri kita. Banyak sekali orang-orang yang menikah mendadak, tidak punya persiapan dan segala macam, akhirnya tertatih-tatih dalam rumah tangga. Tertatih-tatih dalam rumah tangga. Apalagi masalah ilmu teman-teman semua. Jangan sampai kita menjadi pengantin-pengantin yang otodidak ya. Semua serba otodidak ya. Jadi mau jadi imam keluarga tidak paham tentang seluk-beluk keluarga. Mau jadi istri tidak paham tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban seorang istri. Sehingga tertatih-tatih dalam menjalani hidup rumah tangga. Karena menikah dengan modal semangat, cinta dan semua serba otodidak, tidak mengilmui. Hanya karena teman-temannya sudah pada nikah kemudian termotivasi. Bagus teman-teman semua, bagus sebenarnya mempercepat peralihan status kita dari jomblo ke menikah. Tapi lagi-lagi pernikahan ini bukan sehari dua hari kita jalani ya. Bukan sehari dua hari. Tapi kalau bisa seumur hidup ya, jadi butuh persiapan yang matang. Tapi untuk persiapan pun teman-teman semua jangan kelamaan, jangan lama berpikir. Kalau sudah siap lahir dan batin, mental sudah siap, umur juga sudah mendukung, kemudian juga sudah punya penghasilan yang bisa menghidupi diri dan keluarga ya, ayo disegerakan teman-teman semua. Dan insya Allah selama kita tidak bermalas-malas, selama kita tidak mengandalkan faktor-faktor pendukung lain dalam rumah tangga, insya Allah kita akan bisa menjalani rumah tangga. Rizki insya Allah sudah diatur oleh Allah. Rizki antum, rizki istri antum insya Allah sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah takut hanya karena faktor rizki tersebut ya. Jadi seperti teman-teman semua, jangan sampai terlalu lama mikir, terlalu lama juga berjibaku dengan planning pernikahan, akhirnya tidak menikah ya. Jadi membuat planning tersebut juga tetap harus ada tujuan, harus ada akhirnya. Planningnya kapan harus direalisasi. Jangan sampai hanya berakhir dengan rencana seperti itu. Apalagi ditambah dengan di sekeliling kita rumah-rumah tangga orang pada hancur, pada berantakan dan segala macam, akhirnya menjadi momok bagi kita untuk memperlambat memperlambat niat kita untuk segera menikah. Ini jangan sampai terjadi teman-teman semua ya. Ya. Dan yang terakhir teman-teman semua, kalaupun kita mau menikah kemudian belum ada hal-hal yang bisa menyokong semangat itu teman-teman semua, banyakin aktivitas, banyakin puasa dan jangan lupa berdoa ya. Supaya pikiran-pikiran kita untuk mau segera menikah, mau segera memperistri anak orang, mau segera mengakhiri masa lajang yang kemudian tidak ditopang oleh semangat itu tidak ditopang oleh banyak faktor yang bisa menunjang hal tersebut, seperti kata Ikhwan tadi, uang pandainya mahal dan segala macam. Jangan fokus ke situ juga ya. Jadi lanjutkan hidupmu, banyakin aktivitas yang bermanfaat ya, banyakin puasa supaya tidak selalu ada hasrat untuk dilampiaskan dan segala macam. Jadi terkendali dengan puasa kita. Kemudian pikiran-pikiran tersebut juga kita terhibur sedikit dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat yang bisa kita lakukan. Dan banyakin doa teman-teman semua ya. Berdoa, lagi-lagi kekuatan doa ini Masya Allah luar biasa banget. Jadi jangan lupa berdoa di waktu-waktu mustajab tentunya. Mudah-mudahan doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sekali buat teman-teman semua. Beberapa hal yang saya share di malam hari ini tentang bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan kapan nikah. Ini saya sudah bahas. Jadi saatnya saya akan akhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Dan saya akan bacakan dulu komentar-komentar sebelum saya akhiri ya. Siapa lagi ini? Bone menyimak sudah tadi ini. Siapa lagi? Kang Alis Kurniawan sudah, bagus temannya Ustaz. Bagi Ikhwan yang jomblo, suatu pelajaran buat mereka. Baik, Ical Halid, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan paling terakhir teman-teman semua, jaga hati.
paling terakhir sekali, jaga hati, jaga diri. Jangan sampai semangat untuk menikah tersebut membuat kita galau, ya, galau sehingga ibadah tidak semangat, beraktivitas tidak semangat. Jangan sampai hal ini terjadi dalam diri kita teman-teman semua, dan jauhkan hal-hal buruk yang menggerogoti hati kita. Biasanya ada orang yang terlalu lama menjomblo, akhirnya pengen banget memiliki seseorang yang meskipun tidak halal buat dia, tapi untuk sekedar menghibur perasaannya, karena dia mau sekali dipanggil kakak, dia mau sekali panggil abang, mau sekali dipanggil abi. Karena terus terang teman-teman semua, saya menemukan kasus-kasus orang yang belum menikah tapi sudah baku panggil abi umi, baku panggil kakak adik, baku panggil sayang-sayangan, ya. Karena ini terlalu lama menjomblo, pengen banget dipanggil kakak tapi tidak terwujud mimpinya. Jadi pada saat impian tersebut ingin sekali Anda wujudkan, jadikan dia sebagai motivasi, jadikan dia sebagai cemeti buat kita semua untuk segera menghalalkan sosok yang memang kita sudah mimpikan. Seperti itu, bukan untuk bermudah-mudah dalam berkomunikasi. Begitupun dengan akhwat, kalau ada pemuda-pemuda yang mengganggu kita, segera blokir. Kalau belum halal, segera blokir. Kalau dia memaksa, sampaikan ke dia, temui orang tuaku, ya, lamar saya. Jangan jadikan saya sebagai bahan mainan. Jangan jadikan saya sebagai bahan persinggahan, sebagai bahan main-main, kemudian kau berlalu pergi ketika menemukan orang yang lebih dari saya. Jangan sampai akhwat, anti yang paling rugi. Anti yang paling rugi. Ingat, lelaki kalau dia jatuh dalam zina, begitu dia bangkit tetap laki-laki. Tapi kalau akhwat, perempuan terjebak dalam kemaksiatan, begitu dia bangun, kualitasnya tidak seperti yang dia pada saat dia masih bersih, masih suci dan segala macam tuh. Jadi anti yang paling dirugikan. Ingat, anti yang paling dirugikan. Saya juga termasuk orang yang banyak mendapatkan DM dari orang-orang yang terlanjur bermaksiat dengan pasangannya padahal belum menikah, terlanjur menyerahkan hidupnya, dan dalam tanda petik mungkin teman-teman semua sudah tahu, akhirnya ditinggalkan oleh pasangannya, ya. Ingat teman-teman semua, ya, bahwa perempuan itu yang paling rugi pada saat menjalin hubungan tanpa status kemudian dirusak oleh pemuda. Kalian yang paling rugi, yakin. Ya, pasti akan menjadi momok pada saat anti mau menikah, ya, karena sudah tidak bersih lagi, sudah tidak suci lagi dan segala macam. Ini jangan sampai menimpa kita, buat para akhwat semua. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya ada pemuda-pemuda yang datang mengganggu hati, sampaikan ke dia, kalau serius dengan saya, temui orang tua saya. Kalau tidak, jangan. Buat para ikhwan juga, kalau tidak bisa menghalalkan, tinggalkan, ya. Kalau tidak bisa menghalalkan, tinggalkan, ya. Jadi buat teman-teman semua, ini saja untuk perjumpaan kita dalam program ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat tema yang kita bahas di malam hari ini. Sekali lagi jangan tersinggung. Ini semua hanya sekedar sharing buat kita semua di malam hari ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan dengan tema-tema menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 رمضان زمان البركات. Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Salam Sapa Ramadan.